Kalau seandainya beliau masih ada nih Bang, setelah Abang dilantik jadi gubernur, apa yang ingin Abang sampaikan kepada beliau? Waduh, Pak Bur, saya kira mungkin tak terungkap saya dengan kata-kata ya Pak Bur. Kalau beliau masih ada, yang jelas saya akan nangis di pelukan dia. Yakin deh. Dan tadi malam Abang berada di makam beliau. Iya Pak Bur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan boleh kata muslim itu fanatik, tapi Tuan juga harus dengar kata hati Tuan bahwa itu adalah modal besar bagi kemerdekaan Indonesia. Untuk Tuan tahu, itu bukanlah fanatik, itu adalah sebuah gairah. Buya Hamka, merdeka. Adakah? Selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Hari ini sang kandidat bersama dengan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Haji Isdianto. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Agak gagal lihat Abang pakai baju kebesaran ini. Baju biasa emang tak gagal. Jadi kami ingin mengucapkan selamat Bang atas pelantikan sebagai Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Baik, terima kasih. Dan ada beberapa sejarah yang Abang catat dalam pelantikan ini. Pertama ada Abang mungkin gubernur satu-satunya yang dilantik tanpa pemilihan kepala daerah. Iya. Jadi kalau dulu almarhum ada Untung Sabut, mungkin Untung Sabutnya sama Abang nih sekarang. Dan yang kedua, juga mungkin dalam sejarah baru dicatat bahwa dalam satu periode ada seorang adik yang melanjutkan jabatan abangnya sebagai gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Iya. Nah sekarang setelah dilantik nih perasaan Abang seperti apa nih? Ya, baik. Terima kasih adinda saya nih Pak Bur ya. Iya, namanya kuasa Allah kita tak tahu ya. Kita selaku manusia hanya menjalankan saja, berikhtiar dan berdoa ya. Dan dalam perjalanan saya juga sendiri sangat-sangat sangat-sangat terharu dan di luar apa pemikiran saya awalnya gitu ya, karena memang ya saya orang yang tidak pernah ikut pilkada ya kan. Namun demikian pada hari ini saya sudah resmi dilantik oleh Bapak Presiden menjadi Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Saya yakin dan percaya ini semua Pak Bur, ini adalah kekuasaan Allah yang bisa membuat hal seperti ini ya kan. Maka dari itu saya bersyukur kepada Allah ya kan. Nah ini suatu amanah yang diberikan kepada saya, ini suatu doa dari masyarakat yang ditujukan kepada saya, sehingga hal ini bukan suatu kerjaan yang ringan, tapi kerjaan yang sangat-sangat berat yang memang saya harus buktikan kepada masyarakat bahwa doa masyarakat terhadap saya, amanah yang diberikan Allah kepada saya ini tidak salah. Ini yang saya akan buktikan ke depan ya ke masyarakat Provinsi Kepulauan Riau tentunya Pak Bur. Tapi sebelumnya Abang pernah tak bercita-cita menjadi seorang gubernur? Karena dulu kan cita-cita kita waktu kecil itu kan paling mau jadi apa? Mau jadi dokter, mau jadi polisi. Maksudnya sampai di sini dulu pernah nggak Bang bercita-cita jadi seorang gubernur? Saya dikatakan tadi di awal bahwa ini semua adalah memang Allah yang menentukan itu semua. Dari kecil rasanya tidak pernah saya bermimpi saya suatu saat akan menjadi gubernur ya. Ya tentulah semangat dari kecil itu nantinya mudah-mudahan aku akan menjadi orang ya, menjadi panutan orang, itu ada di hati. Karena apa ya Pak Bur, saya tahu bahwa kami ini, saya kakak beradik ya dengan Pak Haji Muhammad Sani ya, yang alhamdulillah kami dilahirkan dari rahim seorang ibu yang sama, yang notabene ibu seorang petani, yang petani juga tidak mempunyai kebun sendiri, dan petani juga numpang di tempat orang ya kan. Dan jujur saya juga selama kecil Pak Bur ya,
pernah juga ngelakoni membantu ibu memotong karet sebelum berangkat ke sekolah. SD, waktu SD 1 itu jam 4 subuh kami sudah keluar, namanya ngobor waktu ngobor motong karet. Ngobor itu taruh lampu di kepala ini, pergilah motong karet. Jadi pagi itu pulang ke rumah mandi jam 6 baru berangkat sekolah. Mandi kalau tak bersih lupa ngelap hidung, maka kita hitamlah hidung kita kena asap obor itu. Nah, berangkat dari itu ya Pak Pur, berangkat dari itu semua saya sadari bahwa kita jujur bukan dari keluarga orang yang mampu. Ya kan, tentu melihat kondisi seperti itu ya tentulah di hati. Mudah-mudahan insya Allah suatu saat nanti aku bisa membangkitkan keluarga-keluargaku yang lain lah, tidak lagi seperti ini, begitu Pak Pur. Itu angan-angan saya dulu Pak Pur. Tapi alhamdulillah saya kira setelah tamat SD saya berangkat ke Tanjung Pinang. Waktu itu saya SMP-nya di SMP PGRI Kijang. Naik kelas 1, naik kelas 2 saya pindah ke Pekanbaru, begitu terus. Dari itu pindahnya dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Sementara kan orang tua ada di Tanjung Batu ya. Ya, ini ikut saya macam Bung Lonto, jadi Tanjung Pinang saya ikut abang saya yang paling tua, Pak Said ya. Pak Said ya. Nah, pindah ke Pekanbaru saya ikut Pak almarhum Pak Sani ya kan, begitu. Di Pekanbaru saya menyelesaikan SMP, SMA. Pulang saya ke Tanjung Pinang. Waktu itu honor saya di perusahaan daerah. Setelah itu diangkat saya menjadi kawai di waktu itu Bangdes namanya, pembangunan desa. Nah, selesai itu saya berangkat lagi ke Pekanbaru, ikut APDN waktu itu. Selesai APDN saya kembali ke Moro tahun 88. Di Moro itu saya menyelesaikan waktu itu saya masuk ke kantor camat dan menjadi kasih pemerintahan waktu itu. Berarti pada saat itu memang jabatan ini dimulai dari bawah. Dari bawah sangat sehingga mohon maaf sekarang rasanya apa yang dikerjakan staf sekarang dari bawah paham dan kalau katakan staf, Pak ini paling betul Pak, itu kita bisa tahu ini betul atau enggak gitu. Ya, karena kita sudah pernah melakukan. Sudah pernah dari bawah. Berarti gitu. Abang menjadi aparatur negara ini sejak tahun 83. 83 sampai saat ini. Artinya dari posisi bawah dan sekarang pada posisi puncak di Provinsi Kepulauan Riau. Tapi kita kembali ke Kampung Abang, karena Kampung Abang ini kan Sungai Ungar di Tanjung Batu. Kampung itu melahirkan banyak pemimpin, Bang. Dimulai dari almarhum Pak Sani, abang kandung. Setelah itu beliau pernah menjadi bupati, pernah menjadi gubernur, dan setelah itu ada mungkin tetangga abang, Bang Husrin Hud, pernah menjadi ketua DPRD, pernah menjadi bupati. Dan ada Pak Hardi yang 2 kali menjadi senator, ada Bang Suajar yang sekarang ada di Kementerian Dalam Negeri, dan sekarang Isdianto menjadi gubernur. Itu kampung itu Bang, sekeramat apa Kampung Abang itu? Mungkin karena ini Pak Pur ya, karena air coklatnya itu. Air coklatnya itu. Karena kadang-kadang kalau pulang sekolah air pasang naik pokok kelapa terjun ke bawah ke dalam parit. Berarti pada saat itu kampung itu banjir. Banjir. Air laut kalau pasang naik deh ke atas. Pak. Terus kalau sekolah itu kan Sungai Ungar itu agak di tepi laut kan Bang ya? Nah sekarang kalau sekolah, kalau banjir tuh gimana? Ya kalau banjir buka sepatu, angkat celana ke atas, jalanlah ke sekolah. Jarak dari rumah ke sekolah tidak jauh? Ya dari rumah ke sekolah waktu itu saya SD 1 saya kurang lebih 1 kilo lebih lah. 1 kilo lebih di jalan kaki? Ya, jalan kaki. Iya, karena waktu itu jalan kaki Pak Pur, karena orang tua kan tidak mampu. Jadi yang namanya sepeda pun kita nggak punya. Berarti kalau zaman sekarang berarti keluarga Pak Gubernur dulu ini keluarga masuk dalam kategori miskin lah. Sangat miskin kalau saya katakan. Oh gitu. Sangat miskin. Nah itulah memicu kami untuk berusaha sekuat tenaga supaya tentunya kehidupan kami berusaha sangat tidaklah seperti dulu lagi. Dan alhamdulillah pada akhirnya Allah juga mendengar doa kami, ridho Allah, ya kan. Akhirnya dari kehidupan kami yang memang merangkak betul dari bawah, ya kan, merangkak dari bawah, dan semua saya kira semua zaman kami sudah merasakan. Alhamdulillah sampai sekarang Tuhan memberikan amanah yang memang di luar dugaan saya. Ya tapi alhamdulillah
tetap saya lakoni dengan sepenuh hati untuk masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Nah sekarang saya dengar cerita dari Bang Bang Husnizar nih. Kenapa kita dulu tak merasa miskin katanya? Karena di kampung itu semua miskin. Iya, kalau Bang Husnizar ini memang dia orang seniman kan? Seniman. Seniman. Jadi memang suatu hal yang susah pun jika dia bercerita itu seolah Orang jadi senang. Orang jadi senang. Itu memang biasa kalau keluarga Pak Husnizar ini luar biasa ya. Ada Bang Hudrin, ada Pak Hardi ya. Saya berangan-angan ya, dan mudah-mudahan saya bisa mewujudkan itu. Saya pingin memang yang dari Sungai Engir cepat tetap bersatu gitu ya. Tetap bersatu, mari kita sama-sama berpikir untuk Kepri ini di bidangnya masing-masing gitu loh ya kan. Kita selalu bermusyawarah dan lain sebagainya, sehingga apa yang dikatakan orang Sungai kita sebagai orang Sungai Unggar yang memang sudah dikatakan orang bahwa di Sungai Unggar itu banyak melahirkan ya. Melahirkan tokoh-tokoh ya. Tokoh-tokoh banyak sekali tokoh-tokoh di situ, apalagi Bang Hudrin sudah terkenal semua orang. Dan jika saya kira dan saat ini juga saya sering meminta dengan Bang Hudrin minta pendapat, minta wejangan dan lain sebagainya. Tujuan tidak lain, saya pingin supaya kita tetap bersama ya untuk tentu menggapai impian provinsi ini lebih baik ke depan. Dengan kondisi miskin lah di kampung Sungai Unggar, bagaimana orang tua abang mendidik abang gitu dengan kondisi keterbatasan? Karena infonya tuh Pak Sandi malah sempat dibawa orang lah ke Pekanbaru untuk disekolahkan gitu. Artinya dengan kondisi ketidakmampuan gitu. Betul Pak Bur. Jadi memang almarhum Pak Sani dulunya sempat dulu tinggal di Pekanbaru dengan Pak Suman HS ya. Dengan Pak Suman HS inilah dia sekolah di sana, dan alhamdulillah ya mendapat perhatian lah dari Pak Suman HS ya kan, karena memang waktu itu beliau bertahan juga mungkin di Sungai Unggar. Saya kira mungkin paling tinggi mungkin jabatan dia kepala desa. Iya, paling tinggi kepala desa, karena memang tidak punya kemampuan kan untuk berbuat banyak ya kan. Tapi alhamdulillah gitu, dan termasuk juga saya juga Pak Pur ya. Saya juga kalau saya bertahan di Sungai Unggar juga waktu itu tamat SD. Saya kira mungkin saat ini saya tidak duduk di sini di depan Pak Buri lagi guru, saya kira. Kan ya mohon maaf, saya kira mungkin jam sekarang ini saya masih berada di bawah pokok getah, saya kira kan. Tapi itu tadi karena kita melihat, kita merasakan, dan kita berpikir tak mau seperti ini, tentu kita berusaha maksimal ya Pak Pur ya. Walaupun kata orang memang berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Nah, inilah yang kita lakoni sejak dari awal. Memang tidak bisa saya bayangkan beda dengan sahabat-sahabat saya yang lain ya, yang memang jujur saja kehidupannya sangat mapan dan lain sebagainya. Kalau kita memang tidak, apalagi memang harus berangkat dari memang serba ketiadaan. Nah inilah alhamdulillah pada akhirnya dengan semangat itu Pak Bur ya kan, dengan pedoman itu dan lain sebagainya sebagai cambuk kita hari ini, alhamdulillah memang di luar dugaan saya ya kan, rahmat dari Allah saya dipercayakan untuk mengemban selaku orang nomor 1 di Provinsi Kepulauan Riau. Dari seorang anak dalam keluarga miskin, sekarang menjadi seorang gubernur. Iya betul. Jadi ada satu hal Pak Budi yang saya betul-betul lah ya, sekarang memang saya kira mungkin ini di Indonesia ya, saya kira baru ini terjadi. Saya kira, mohon maaf saya bukan bermaksud untuk menyampaikan hal-hal yang tidak. Cuma Provinsi Kepulauan Riau ini dalam satu periode itu alhamdulillah dipercayakan Allah untuk jabat selaku gubernur itu 2 kakak beradik. Dan 2 kakak beradik ini luar biasa memang, kebesaran Allah, lahir dari satu rahim ibu yang sama. Ibu yang sama yang namanya Hajah Tumira, yang postur tubuhnya tidak tinggi, tidak kecil saja dia ya kan, hidup sehari-hari hanya memotong karet itu saja. Tapi Allah menitipkan di rahim ibu saya itu 2 orang pemimpin
Provinsi Kepulauan ini suatu hal luar biasa sangat nih Pak Pur. Sepertinya ini yang pertama. Itu makanya Yang Pak Pur. Jadi memang saya wajib bersyukur, dan saya katakan memang saya serahkan semua raga dan pikiran saya untuk masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Berarti dulu abang nih bersama dengan keluarga gitu, adik-beradik dibesarkan dari Torehan Getah. Iya, siap. Ya. Kalau tidak salah kan subuh-subuh itu sudah keluar tuh Bang. Betul, jam 4 dengan lampu di kepala Pak Pur. Dengan lampu di kepala menoreh Getah untuk menghadapi anak gitu ya. Iya, iya. Terus gini Bang, saya pada saat almarhum Pak Sani itu meninggal, kan saya berada di rumah itu, artinya saya melihat abang sangat terpukul atas berpulangnya almarhum Pak Sani. Seberapa besar didikan almarhum lah kepada seorang Isdianto? Ya, jadi begini Pak Pur, memang selain orang tua saya sendiri Haji Subakir ya, Pak almarhum Pak Sani ini orang yang menjadi panutan saya, dan saya banyak sekali belajar kepada beliau ya, banyak sekali belajar kepada beliau tentang kesabaran, kepemimpinan, mengambil sikap dan lain sebagainya ya kan. Waktu beliau berpulang, saya sangat orang, saya kira di samping keluarga yang lain ya, saya juga orang yang merasa kehilangan sama sekali. Karena apa? Karena mampukah aku nih ke depan tanpa beliau? Itu Pak Pur. Mampukah aku ke depan ini tanpa beliau? Karena memang kami ini rata-rata keluarga ini sangat manja kepada beliau, iya kan? Sangat manja dan berharap, mohon maaf, berdoa kepada Allah, hiduplah dia 1000 tahun lagi, begitu kemarin. Tapi memang Allah menentukan lain ya, kita harus terima apapun adanya. Dan akhirnya setelah saya seperti itu, saya berpikir ke belakang, oh kita harus siap, kita harus mampu. Maka dari itu ya, walaupun kita kehilangan, sangat-sangat kehilangan, tapi akhirnya tentunya karena ini memang Allah menentukan yang terbaik untuk almarhum. Saat itu dia dipanggil oleh almarhum, dan itulah menurut Allah sangat terbaik untuk dia. Kita tidak mungkin untuk menahan itu semua ya Pak Pur ya. Akhirnya kita lepaslah dengan lapang dada, dan kita tentunya mempersiapkan diri saya kira untuk melangkah ke langkah yang berikutnya, tanpa tentunya beliau ada di samping kita. Kalau seandainya beliau masih ada nih Bang, setelah abang dilantik jadi gubernur, apa yang ingin abang sampaikan kepada beliau? Waduh, Pak Pur, saya kira mungkin tak terungkap saya dengan kata-kata ya Pak Pur. Kalau beliau masih ada, yang jelas saya akan nangis di pelukan dia, yakin deh. Dan tadi malam abang berada di makam beliau? Iya Pak Pur. Begitu besar jasa seorang Pak Sani Bang terhadap keluarga. Pak Di antara Sani, keluarga kami dari 12, dia nomor 2 dari atas, dan saya sendiri nomor 2 dari bawah ke Pak Sani. Dan memang Pak Sani ini di keluarga memang sosok yang luar biasa. Dan saya kalau bercerita dan untuk beliau nih tak sanggup saya. Ya sekarang kita hanya bisa berdoa Bang kepada Allah, semoga almarhum diberikan kelapangan di alam kubur, diberikan diampunilah segala dosa-dosanya dengan jasanya begitu besar. Ya kita berdoa semoga Allah membalasnya dengan baik. Ya amin. Amin. Ya saya bermohon kepada kita semua, tentunya kepada sahabat-sahabat beliau, kepada masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, tentunya mari kita terus sama-sama mendoakan beliau. Harapan kita tentunya semoga beliau husnul khotimah ya kan, dan akhirnya tentunya diterima di sisi Allah, dan
surga balasan untuk beliau. Mudah-mudahan Amin, insyaallah amin. Ya, baik Bang. Karena ini tanggal 17 Agustus, mungkin ada yang ingin disampaikan seorang gubernur kepada masyarakat Kepulauan Riau berhubungan dengan hari kemerdekaan kita. Baik, terima kasih kepada masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Ada satu amanat dalam pidato yang saya sampaikan tadi, bahwa kita semua harus cinta terhadap produk Indonesia, otomatis adalah produk lokal. Karena saya melihat sekarang ini banyak sekali masyarakat yang bereporia bahwasanya dengan menggunakan produk luar negeri itu adalah suatu kebanggaan sendiri, ya kan. Saya selalu mengatakan, saya pernah melihat sendiri salah satu contoh ya Pak Pur, baju saja. Baju itu dijahit di Indonesia, dibawa ke luar negeri, dikasih branded luar negeri, dan baju itu dibawa lagi ke Indonesia. Itu salah satu contoh ya, salah satu contoh orang kita kadang-kadang lebih senang menggunakan barang luar negeri, padahal itu produk-produk kita, Indonesia. Ya kan, produk-produk kita. Nah, kenapa tidak? Saya kira sebelum ini dibawa ke luar negeri, kenapa tidak kita dulu yang membelinya gitu, sehingga masyarakat kita, ekonomi lokal kita pasti akan terbantu dengan ini. Itu harapan saya kepada masyarakat kita. Mari kita cintai produk-produk kita sendiri ya, untuk paling tidak dapat membantu masyarakat kita yang berusaha, dan tentunya akan dapat membantu perputaran roda perekonomian di Indonesia dan khusus di Kepulauan Riau tentunya, Pak Pur. Baik. Ya. Kabarnya Bang calon lagi Bang? Ya, insya Allah Pak Pur. Karena memang selalu saya katakan, saya jadi gubernur ya Pak Pur baru kurang lebih 20 hari nih. Ya, ini kan setelah dilantik gubernur definitif, ya kan. Dan memang saya rasakan sangat, ya saya rasakan dan saya tahu masih juga ada masyarakat yang bertanya-tanya, ya kan, apa yang dibuat Pak Gubernur tuh, apa yang dibuat Pak Gubernur tuh, ya kan. Tapi memang saya akui belum banyak yang saya dapat buat karena baru seusia jagung ini tadi, ya kan. Dengan itu tentunya saya punya pemikiran, saya bilang, jikalau saya dapat lagi kembali dipercayakan untuk 5 tahun ke depan, saya akan buktikan kepada masyarakat Provinsi Kepulauan Riau bahwa saya akan mampu setara dengan kepala-kepala daerah lain dan daerah kita yang sudah selesai menjalankan tugas dan baru akan menjalankan tugas, dan saya yakin dan percaya saya akan mampu juga setara memikirkan Provinsi Kepulauan Riau ini ke depan yang lebih baik. Cuman karena kesempatan kita yang mepet inilah kita belum dapat sangat untuk membuktikan dan melihatkan kinerja kita. Namun demikian Pak Pur, walaupun baru kurang EPLT menjadi satu tahun ini, ada juga kerjaan-kerjaan kita yang dapat semampu kita yang dapat kita lakukan melalui dana APBD kita Pak Pur. Nah, itulah baru setakat yang dapat kita beri. Nah, saya tidak akan sebutkan secara rinci, tapi banyak daerah-daerah lah yang sudah kita dapat membantu memfasilitasi itu untuk terbangun ke depan. Dan jika memang nanti ke depan saya masih diberikan amanah ini, tentunya saya akan lebih intens tentunya melakukan kolaborasi dengan kabupaten kota dalam untuk membangun Provinsi Kepulauan Riau. Ya, paling tidak meneruskan cita-cita almarhum. Ya, itu yang paling penting, karena memang saya tahu bahwa cita-cita dan keinginan almarhum itu masih ada yang tertunda. Dan menurut saya apa yang telah disampaikan, dijanjikan di masyarakat itu semuanya baik, saya kira baik semuanya, sehingga ada satu kewajiban saya tentunya untuk melanjutkan semua mimpi dan angan-angan beliau ini untuk masyarakat Kepulauan Riau. Ya, karena beliau itu memang dari awal hidupnya untuk Kepulauan Riau. Ya. Baik, sampai di sini Bang karena jadwal Abang padat. Ya. Baik teman-teman sekalian, terima kasih. Hari ini kami bersama dengan seorang anak Parit yang menjadi gubernur di Provinsi Kepulauan Riau. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bur. Sama-sama, izin Pak saya. Gubernur. Ya.